kita akan lakukan panen perdana, sekaligus nanti menjelaskan untuk aplikasi pupuk setelah panen. Supaya buah-buah yang di bagian atas dan yang masih bunga akan menjadi buah juga tidak rontok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, di saat ini di berapa HST Mas Dika untuk tomat ini? Di 55 ya Pak? Di 55 HST sudah mulai banyak yang matang seperti ini. Dan kita akan lakukan panen perdana, sekaligus nanti menjelaskan untuk aplikasi pupuk setelah panen. Supaya buah-buah yang di bagian atas dan yang masih bunga akan menjadi buah juga tidak rontok, maka akan kita lakukan pemupukan. Jadi sebelumnya akan kita lakukan pemanenan dulu, mulai dari pinggir sini aja Mas Dika. Oke. Panen dilakukan. Ini kelihatannya panen perdana juga lumayan banyak Mas Dika. Buahnya cukup besar-besar ya. Besar ya Pak? Coba diperlihatkan. Nah, buahnya cukup besar-besar pemirsa. Jadi nanti setelah pemanenan ini akan kita lakukan pemupukan untuk supaya buah-buah yang kecil bisa menjadi besar. Kemudian yang bunga-bunga di bagian atas seperti ini pun tetap akan normal besaran buahnya. Memang tomat matangnya bertahap. Nah, seperti ini. Senang sekali ketika panen seperti ini ya Mas Dika. Mantap. Walaupun tidak terlalu banyak pohonnya, tapi yang kita pentingkan adalah pembelajarannya. Jadi tomat itu termasuk yang mudah untuk kita tanam dan menghasilkan buah yang lebat seperti ini. Masih ada? Masih. Sebelah sananya ya? Iya. Oke, lanjut ke sebelah sana. Bisa diambilnya dari sini aja. Oke. Dan ini tanaman bertumpuk karena tadinya roboh semua kena angin. Jadi alhamdulillahnya tuh ada tiang coran. Jadi kita bisa tarik tali. Oke. Coba diperlihatkan buahnya banyak nggak Mas Dika? Nah, ini hasil panen perdana hari ini. Cukup lumayan banyak pemirsa. Ini hasilnya. Oke, kita lanjutkan yang paling penting sekarang adalah kita akan lakukan pemupukan. Pertama, supaya buah-buah yang di atas, karena ini kan yang buah kecil dan yang masih bunga tuh masih cukup banyak. Dan kita harapkan tunas masih jalan bisa tumbuh untuk periode pembuahan kedua. Pada kesempatan sekarang akan kita lakukan pengocoran Mas Dika menggunakan NPK apa ini? Grower Pak. NPK grower. Jadi NPK grower tuh N-nya tinggi dan K tinggi ya. Ya. Kenapa kita kasih grower yang lebih tepatnya untuk pertumbuhan? Jadi supaya buah makin besar dan tunas-tunas masih jalan ya Mas Dika. Sedangkan K-nya yang tinggi itu untuk antisipasi rontok. Oke, ini air berapa liter? 15 liter seperti biasa. Dikasih berapa? 5 atau 7 dinaikin? Kasih 7 Pak. Dikasih 7. Jadi dosisnya agak dinaikkan karena pada saat berbuah seperti ini membutuhkan dosis yang lebih besar. Nah, kemudian kita kombinasi dengan Suma NF. NF lagi yang kita kasih ya. Supaya tunas-tunasnya tetap naik ya. Seperti ini. Oke. Jadi ini tidak macam-macam pupuk yang kita gunakan, hanya NPK dan didampingi dengan pupuk Suma. Alhamdulillah tanaman lebat, kemudian aman juga,
buahnya cukup besar-besar seperti ini. Oke, biasa diaduk rata dulu. Dan kedua kalinya saya jelaskan, ini tidak ada tunas-tunas yang kita potong seperti ini, walaupun di bawah dia tumbuh dan menghasilkan bunga lagi. Ya sebaiknya mungkin di pruning, tapi ini hanya kita coba tidak ada tunas yang di pruning kecuali daun-daun tua ya yang kemarin ini kita potong ya Mas Dika. Jadi ternyata tanpa kita pruning atau tanpa kita buang tunas-tunasnya tuh hasil buahnya lumayan juga. Tunas begini sudah mulai pada buah lagi. Nah seperti ini kan di bawah V, cabang buahnya banyak juga. Jadi ternyata tanpa harus kita pruning pun buah cukup lebat karena banyak tunas. Masih disiapkan untuk pengocorannya. Ketika buah banyak seperti ini kita coba mengurangi untuk penyepraian pestisida ya Mas Dika ya. Jadi kalau dipandang perlu aja. Nah seperti ini. Kita kocor. Ini mungkin harusnya media tanamnya ini ditambah ya Mas Dika. Ditambah harusnya. Banyak akar yang sudah kelihatan di bagian atas. Kalau ditambah lagi media, pertumbuhannya bisa lebih bagus lagi. Tunas-tunas mungkin bisa naik lagi. Jadi itu pupuk yang kita gunakan adalah NPK Grower yang kita tambahkan dengan Suma supaya tunas tetap naik dan buah-buah kecil seperti ini bisa besar, kemudian bunga yang belum jadi buah tidak rontok. Enaknya kita tanam tomat tidak terlalu repot dalam perawatan seperti bertanam cabai. Ya artinya tomat masih jauh bisa terkendali ya Mas Dika. Karena ini penanaman musim hujan memang paling hanya ada busuk batang dan busuk daun. Tapi alhamdulillah ini aman karena memang jenis tomatnya yang cocok untuk di dataran rendah juga. Seperti ini. Cukup lebat. Nah, nanti akan kita videokan lagi ketika panen berikutnya pas puncak panen ya Mas Dika ya. Minggu depan Pak. Ya minggu depan, kalau ini kan panen perdana. Minggu depan mungkin yang matangnya sudah banyak, jadi yang dipanen juga akan lebih banyak. Tapi intinya pada video sekarang kita sharing pupuk yang tepat ketika kita melakukan pemupukan pasca panen perdana. Dan kita harapkan setelah panen yang volume banyak, tanaman masih akan berproduksi dengan baik. Nah, kita lihat yang sebelahnya. Karena ini dijejer 2 polybag. Nah, ini yang sebelahnya. Seperti ini. Jadi buahnya lumayan lebat pemirsa. Mungkin itu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Pemirsa, di 60 HST ini kita lihat sudah sangat banyak buah-buah yang matang. Dan pada kesempatan sekarang akan dilakukan pemanenan yang kedua. Jadi kalau kita perhatikan di sini sudah cukup banyak yang matang, bahkan terlalu matang sepertinya. Jadi pada panenan yang kedua ini sudah mulai banyak yang kita petik. Setelah nanti panen akan kita jelaskan untuk aplikasi pupuk setelah panen. Jadi terutama untuk bagaimana caranya supaya bunga yang masih banyak di atas, kemudian tunas supaya masih terus naik, sehingga bisa panen berulang kali. Nanti akan kita aplikasikan pupuk untuk merangsang tunas-tunas itu tumbuh. Oke Mas Dika, silahkan untuk panen dari pinggir dulu aja sekalian. Ini sepertinya banyak yang panen kedua ini ya Mas Dika. Lebih banyak ya. Nah seperti ini. Satu hal yang menyenangkan adalah ketika kita panen hasil penanaman yang sudah kita lakukan. Jadi walaupun hanya tanam di polybag dan memanfaatkan balkon,
Ini hasilnya lumayan banyak. Kemudian bahwa bertanam tomat itu tidak terlalu sulit dibanding dengan tanaman cabai. Sepertinya panen yang ketiga yang paling banyak ini ya Mas Dika ya? 3 Pak. Minggu depan paling. Minggu depan panennya akan lebih banyak lagi. Ini panenan yang kedua. Kalau yang pertama kemarin paling berapa kilo kira-kira Mas Dika? 5 kilo Pak. 5 kilo ya. Kalau yang sekarang ini pasti banyak. Seperti ini. Senang sekali. Oke. Buahnya cukup besar-besar juga ya Mas Dika? Lumayan Pak. Iya, normal ya. Normal. Jadi memang tomat servo ini cocok untuk di dataran rendah. Buahnya cukup besar-besar. Jadi kita ingin ini tomat bisa dipanen beberapa kali, makanya berusaha bagaimana menyuburkan kembali tunas-tunasnya. Kemudian bunga-bunga yang baru bermunculan juga tidak rontok ya. Masih banyak bunga-bunga baru yang di bagian atas. Ini lupa saya berapa pot semuanya, berapa polybag? 50 ya? Kurang 2 Pak, 48-an. 48. Hasilnya lumayan. Oke, sambil menunggu Mas Dika panen, nanti akan dilanjutkan dengan pemupukan. Pemirsa, pemanenan sudah selesai dan tentu kita ingin tanaman tomat ini berbuah terus dan bunga-bunga yang bermunculan juga masih bisa menjadi buah. Untuk itu akan kita lakukan pengocoran pasca panen. Jadi setelah panen ini akan kita lakukan pengocoran. Kita menggunakan NPK grower ya Mas Dika. Jadi kenapa setelah berbuah masih N tinggi yang ada di NPK grower ini? Karena kita harapkan tanaman supaya bisa tumbuh terus tunasnya dan dia memiliki kalium tinggi ya Mas Dika ya. Kaliumnya lumayan 20. Ya. Jadi kita gunakan NPK grower. Ini air berapa liter? 15. 15 dikasih berapa 7, sendok? 7 sendok ya. 7 sendok. Nah, seperti biasa didampingi dengan pupuk Suma. Jadi dari awal kita tidak menggunakan macam-macam pupuk. Ini Suma Saka ya Mas Dika? Suma Saka itu untuk generatif. Jadi tambahannya hanya Suma aja, tidak menggunakan pupuk mikro atau pupuk kalsium dan lain-lainnya. Itu kasih 2 sendok Mas Dika. Ya, 15 liter cukup. Jadi alhamdulillah ya tanaman normal dan berbuah cukup lebat. Karena untuk mikro dan lain-lainnya udah tercukupi dari pupuk Suma ini. Untuk itu bagi yang di rumah jadi simple, tidak perlu menggunakan bermacam-macam pupuk. Untuk makronya kita gunakan NPK dan untuk penambahannya itu cukup Suma yang untuk vegetatif dan generatif. Walaupun di pupuk Suma itu sendiri ada kandungan NPK-nya. Jadi nanti ini di panenan yang ketiga sepertinya akan lebih banyak lagi dibanding yang kedua ini. Seperti biasa pengocoran dilakukan tiap-tiap polybag 200 ml ya Mas Dika? 200. Nah, seperti ini. Mungkin udah berulang kali kita jelaskan. Jadi ini tidak bermacam-macam pupuk yang kita gunakan. Hanya menggunakan NPK dan Suma. Daripada kita bingung harus menyediakan aneka pupuk, ya ternyata hanya penggabungan antara NPK dengan Suma ini sudah cukup. Baik mikronya, second makronya, termasuk untuk menaikkan pH juga. Sudah lengkap ada pada pupuk Suma ini.
sesuai dengan fasenya. Ada Suma NF itu untuk vegetatif, Suma Saka untuk generatif, dan media kita siram ketika awal dengan menggunakan Selaras Ultimate. Nah, seperti ini pemirsa. Dan kita harapkan masih akan bertahan lama ini tomat dan akan panen beberapa kali. Itu yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami update untuk panenan-panenan berikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.